Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu. Para jamaah, pagi ini saya menyampaikan tentang solusi menghadapi was-was. Apa itu was-was? Was-was adalah penyakit hati yang diliputi kekhawatiran dan keraguan-raguan. Penyakit ini bisa membahayakan bagi siapa saja yang terkena. Orang yang tertimpa was-was menjadikan seseorang tidak bisa khusyuk dalam ibadah. Jadi kalau orang sudah kena was-was, pikirannya, hatinya penuh kebimbangan, tidak tenang, sehingga tidak bisa fokus, tidak bisa khusyuk ketika ibadah. Untuk orang-orang tertentu yang tidak sabar menghadapi was-was ini, bisa berakibat menjadi semakin malas, tidak bergairah, akhirnya tidak mau ibadah, frustasi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, was-was ini merupakan senjata setan. Senjata setan untuk merusak manusia agar tidak bisa khusyuk. Ya. Penyakit ini sengaja oleh setan dimasukkan ke dalam diri manusia agar manusia tidak lagi khusyuk ketika ibadah. Nah, para jamaah, dalam kasus yang pernah terjadi, karena was-was ini seseorang mandi sampai 1 jam, mandi saja 1 jam. Jadi merasa enggak cukup, merasa tidak selesai, merasa tidak sempurna. Ya. Ada yang berwudu berkali-kali, wudu juga berkali-kali, macam-macam ya perasaannya itu. Ada yang merasa ada yang keluar dari tuburnya itu, ada yang buang air kecil sampai setengah jam karena merasa tidak tuntas. Ada yang gonta-ganti celana karena merasa ada yang menetes. Ada yang mengulang-ulang takbiratul ihram karena merasa belum pas niatnya. Ada yang baca Al-Fatihah juga gitu, diulang-ulang dengan susah karena merasa tidak benar, dan lain-lain. Ini kasus yang pernah terjadi. Nah, sekarang ini bagaimana kalau ada seperti ini? Ternyata kasus ini sudah terjadi pada masa Nabi, menimpa pada sahabat Nabi. Dalam hadis
dari Sa'id bin Musayyab, dari Uqbah bin Tamim dari pamannya, tentang seseorang yang merasakan sesuatu di perutnya ketika sholat. Jadi ada orang sholat dan sahabat Nabi itu perutnya merasa ada sesuatu, sehingga ada perasaan apa tadi ini sudah batal, apa tadi sudah kentut misalnya, perasaan ragu-ragu antara udah kentut atau belum tadi ini, karena perutnya. Ketika orang ini mengadu kepada Rasul, maka Nabi mengatakan, la yansharif hatta yasma sautan aw yajidarihan. Ketika kamu sholat lalu ada dugaan macam-macam tadi, maka kamu jangan lepas dari sholatmu, kamu jangan membatalkan sholatmu, lanjutkan saja sampai benar-benar terdengar suara kentut atau mencium baunya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang hampir sama dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'a." Apabila seseorang di antara kamu merasakan ada sesuatu di perutnya, fa ashkala alaihi akhraja minhu, kemudian ada keraguan seolah ada sesuatu yang keluar dari perutnya itu. Nah, jadi dia ragu, udah keluar apa atau belum? Nah, maka Nabi menasihati, fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan keluar masjid. Artinya jangan membatalkan sholatnya hatta yasma'ah, hingga mendengar sautan, suara, ayat jitarikan, atau mendapatkan baunya. Jadi kuncinya dua itu. Apakah ada suara yang keluar tadi? Apakah ada bau? Kalau tidak ada suara, nggak ada bau, ya sudah, anggap saja tidak ada apa-apa. Walaupun mungkin sebenarnya ada apa-apa. Karena kita tidak tahu. Allah tidak menghukumi pada orang yang tidak tahu. Nah, jadi ini gampangannya. Nabi itu memberikan gitu. Gak usah repot-repot. Kalau nggak kedengar suara kentut maksudnya, kalau nggak tercium bau kentut ya sudah. Nah, suara kan macam-macam, ada yang gitu. Ada yang bunyi misalnya. Nah, itu kalau gitu sudah, batalkan saja sholatnya, ngambil air wudhu dan seterusnya. Nah, para jamaah, dari dua hadis tersebut menunjukkan bahwa was-was pernah terjadi pada masa sahabat. Nah, apa penyebab munculnya was-was ini? Nah, di antaranya adalah yang pertama, minimnya ilmu syar'i, minimnya ilmu agama, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah yang terkait dengan ya sumber-sumbernya dan sebagainya, sehingga seseorang mudah terombang-ambing karena memang ilmunya tidak seberapa, sehingga dia penuh keraguan, aku ini sudah benar apa belum misalnya. Yang kedua, lemahnya iman. Orang yang lemah imannya mudah sekali menjadi sasaran setan. Nah, setan memang misi utamanya adalah membuat orang tidak berdaya, membuat orang tidak kuat imannya, ya, sehingga menjadi temannya setan, kan gitu. Kemudian penyebab ketiga adalah karena lalai zikir, tidak lagi mengingat Allah, ya, dia sudah melupakan macam-macam gitu. Akhirnya kesempatan bagi setan masuk untuk memberikan ya was-was tadi itu. Kemudian yang keempat, kelemahan akal. Sebab kalau orang itu akalnya sehat gitu, setan tidak mudah masuk.
Tapi kalau akalnya lemah ya, atau lemah mental segala macam, itu mudah sekali ya, dimasuki oleh setan. Dan yang kelima, orang yang gampang kena waswas adalah karena orang itu tidak membiasakan bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang paling penting para jamaah. Bagaimana cara menghilangkan waswas atau cara menghadapi ketika terkena penyakit waswas? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah tidak menghiraukan. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi kalau kena waswas, gak usah direken. Jangan kebalikannya, malah dituruti. Dituruti maksudnya kan, iya ya, aku tadi gimana ya? Nah, diperturutkan, dipikirkan, tambah nemen. Jadi ya sudah, nggak usah diperhatikan, nggak usah dihiraukan. Mungkin dalam bahasa kita cuekin saja gitu. Jadi mestinya orang kan takbir Allah, waduh, sudah betul Pak belum kan gitu ya? Oh, udah sekali aja, Allahu Akbar. Seorang ulama bernama Ahmad Al-Haytami, ketika ditanya tentang penyakit waswas, apakah ada obatnya? Jawabannya adalah obat yang paling mujarab untuk penyakit waswas adalah tidak peduli, tidak mempedulikan. Itu obat yang ampuh. Jadi kalau tadi ada keraguan, udah tetapkan saja. Memang itu perlu perjuangan. Meskipun dalam diri muncul keraguan yang hebat. Karena jika tidak memperhatikan, ya, maka keraguan itu dengan sendirinya hilang. Ya. Sebaliknya kalau keraguan-keraguan tadi itu malah diperhatikan, ya, malah dipikirkan, maka sulit untuk bisa melepaskan itu dan bahkan semakin ragu-ragu. Dalam kondisi tertentu orang itu bisa stres, bahkan bisa gila ya, karena waswas itu. Jadi nomor satu intinya cuekin saja. Kalau ada orang kena waswas, bisa dinasihati, udah nggak usah diperhatikan itu. Artinya misalnya kalau kita ingin menggambarkan, ya aku tadi udah batal apa belum ya? Kan ragu-ragu. Udah, asal tidak ada ditemukan dua tadi, udah belum. Wah, gitu aja. Belum gitu aja. Jadi kita sendiri yang mengendalikan. Jadi intinya jangan dipedulikan keraguan itu. Yang kedua, ini penting. Sadarilah bahwa ketika waswas itu muncul, itu adalah bisikan setan. Itu penting keyakinan itu. Wah, ini setan ini. Nah, gitu. Perang. Kita perangi jiwa kita melawan setan. Itu setan. Nah, kalau sudah yakin seperti itu, ya sudah, jangan diikuti. Ini seperti yang pertama tadi, cuekin aja. Itu setan itu, tidak usah diikuti. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 255 Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Nah, jadi penting untuk menanamkan keyakinan, wah ini setan. Nah, kalau sudah yakin setan, ya sudah, usir setan itu. Seorang ulama bernama Al-Is bin Abdus Salam menjelaskan bahwa ulama-ulama dulu mengatakan
obat penyakit was-was adalah meyakini bahwa itu godaan setan. Itu godaan setan. Dan yakin bahwa setan itu adalah musuh kita yang harus diperangi. Karena kalau sudah seperti itu, maka siaplah perang melawan setan, melawan iblis, dan yakini juga bahwa ketika kita perang melawan iblis itu seperti jihad fisabilillah. Sehingga semangat untuk mengusir setan tadi semakin kuat. Nah, jadi intinya di bagian kedua ini adalah sadar dengan penuh keyakinan kalau ada bisikan masuk itu adalah setan. Jadi ini menyambung yang pertama tadi. Yang pertama, cuekin saja ketika was-was. Yang kedua, yakini itu setan, harus dilawan. Gitu. Yang ketiga, ini juga penting. Yakini bahwa Islam itu ajaran yang mudah. Islam itu gampang. Ad-dinu yusrun, inna dina yusrun. Agama itu gampang. Nabi bahkan melarang orang yang mempersulit diri dalam beragama. Dalam sebuah sabdanya Nabi menyatakan, inna dina yusrun, agama itu mudah. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali dia malah KO, terkalahkan. Jadi mungkin boleh menggunakan pendekatan perfeksionis, orang yang serba harus sempurna, harus begini, harus begini. Pada situasi tertentu tidak seperti itu. Islam itu gampang, tidak bikin umatnya jadi repot. Coba lihat pelajaran agama kita itu. Perintah sholat, ayo sholat. Mungkin ada orang mengatakan, aku loh udah ngapal Al-Fatihah, yuk bocarin sholat, kan begitu. Kata Nabi, saya Islam nggak apa-apa nggak baca Al-Fatihah kalau belum bisa. Baca apa? Ya saya Islam. Apa itu? Bismillah boleh. Jadi takbir, Bismillah, rukuk, Bismillah, sujud, Bismillah, nggak apa-apa. Jadi orang yang baru masuk Islam tuh beri pengetahuan begitu. Jangan dipaksa apal nasi Al-Fatihah. Wah, ngel Al-Fatihah kan apal nasi. Kita aja karena sejak kecil disuruh menghafal. Coba tiba-tiba masuk Islam menghafal Al-Fatihah. Wah, ngel apalagi bahasa asing. Nah, itu. Jadi Islam itu gampang. Itu Nabi memberitahu pada sahabatnya. Kalau ada seseorang kok belum hafal bahasa itu, ya yang sudah diketahui itu apa? Alhamdulillah, ya sudah, alhamdulillah. Allah Akbar, ya sudah, itu yang dibaca. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Jangan sampai ada orang yang, wah aku sih kudu ngapalno Al-Fatihah dhisik, kudu ngapalno tasawuf dhisik, juga salat enggak akhir malahan. Ya, dikhawatirkan begitu. Jadi lakukan mulai dari yang bisa dulu. Agama itu mudah, Nabi ingatkan. Nah, ini ada peristiwa menarik. Sebuah hadis agak sedikit panjang dari Abdullah bin Anamah. Beliau berkata, aku pernah melihat sahabat Ammar bin Yasir. Waktu itu dia masuk masjid, kemudian sholat. Aku lihat sholatnya pendek, cepat selesai. Aku penasaran. Maka begitu dia keluar masjid, aku tanya, Tuan, aku lihat tadi panjenengan kok cepat sholatnya. Kenapa?
Ammar tanya balik, apakah kamu tadi melihat ketika aku sholat ada yang kurang? Enggak sih, enggak. Hanya kok cepet banget, kenapa kok cepet banget? Biasanya kan orang kan berlama-lama menikmati suasana kehusuan segala macam, kekhidmatan. Nah, Ammar mengatakan begini, aku tadi sengaja mempercepat sholatku karena aku tidak ingin gelambiar pikiranku. Aku khawatir kalau semakin lama aku sholat, pikiranku kebawa ke sana kemari, malah nggak fokus. Itu alasan saat itu ya yang bekerja pada Ammar. Nah, kemudian Ammar menjelaskan, ini menjadi menarik. Aku melakukan ini yang pertama tadi karena aku ingin lebih fokus ketika aku sholat itu, sehingga aku bisa khusyuk. Aku khawatir kalau berlama-lama banyak sesuatu yang masuk dalam pikiranku sehingga terbawa ke sana kemari, tidak fokus ketika sholat. Nah, aku pernah mendengar Nabi bersabda, kata dia begini. Nabi bersabda, sesungguhnya ada orang sholat itu yang menghasilkan dari sholatnya itu 1/10 saja. Kalau sholat itu hitungannya 100 gitu, orang itu hanya dapat 10 saja, yang 90 hilang. Jadi sholat tadi itu banyak hilangnya daripada masuknya. Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, kekhusyuannya itu hanya 10%. Lainnya nggak khusyuk, nggak fokus. Nabi melanjutkan, ada yang meningkat sedikit, tadi kan 1/10, ada yang 1/9, ada juga yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, ada yang 1/4-nya. 1/4 sholat itu dia sanggup mengendalikan untuk fokus. Ada yang lebih tinggi lagi 1/3, dan ada yang lebih tinggi lagi separuhnya. Nah, yang menarik hadis ini, Nabi berhenti di situ. Nabi berhenti dalam sabdanya bahwa ada orang yang tadi pertama berapa? 1/10 dan tanpa mengatakan tertinggi, dan ada yang separuhnya. Tapi Nabi berhenti, tidak menjelaskan ada nggak yang sempurna. Nggak ada. Nabi nggak menjelaskan. Nah, bisa jadi maksud beliau adalah umumnya orang seperti itu. Sak khusyuk wong separuh nih sholat, kira-kira begitu. Tapi Nabi nggak mengatakan begitu. Nabi hanya menyatakan ada yang dapat 1/10 dan ada yang dapat separuhnya. 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Nabi berhenti di situ dalam sabdanya. Sahabat juga nggak tanya, itu mungkin sungkan ya. Pada saat itu ya kita disuruh yang memahami lebih jauh. Nah, pemahaman saya adalah umumnya orang itu kalau sholat itu hilang dia, hilang ingatan, hilang ingatannya seharusnya, yang harusnya fokus kepada Allah. Ketika menghadap kiblat itu harus ada perasaan menghadap Allah, mestinya begitu. Tidak ada orang yang tidak, atau jangan banyak yang tidak. Yang diperhatikan adalah bagaimana cara takbirnya, apa yang harus dibaca. Kalau masih di situ, itu belum sholat dia itu, baru belajar gerakan bacaan sholat, belum sholat hakikatnya. Betul kata Nabi ini, ada orang yang 1/10 dong dari sholat yang ada itu, dan kemudian ada yang sampai setengahnya tadi. Luar biasa dapat setengah itu. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengajian kita sehari, jarang kan ngaji sholat khusyuk itu, hampir nggak pernah kita. Ya bacaan khusyuk itu dikaji dengan mendalam.
hampir nggak pernah. Nah, saya menduga yang dimaksud Nabi 1/10 adalah kekhusyuan tadi itu yang didapat. Betapa tidak mudahnya khusyuk ini kita pernah dengar pada tahun 2004, 2005 sampai 2010, kira-kira 5 tahunan ya, sempat viral seorang tokoh muda dari Jawa Timur, udah tinggal di Jakarta, namanya Abu Sangkan. Orang ini membuat buku berjudul Pelatihan Sholat Khusyuk. Buku ini segi 4 gini loh, segi 4, dan disponsori oleh BNI, Bank Negara, apa Bank Nasional ya, ya BNI, sponsornya itu. Dan laris manis, cetak berulang-ulang. Kemudian bukan hanya dibacakan, tapi juga menggelar pelatihan di hotel-hotel itu, dan banyak peminatnya itu. Ya, di televisi juga berulang-ulang disampaikan. Ya, rupanya viral seperti itu ya tidak lama ya. Ya tadi itu sekitar 5 tahun, lumayan juga lama ya, 5 tahun. Sekarang udah nggak begitu dengar lagi. Nanti Ramadan biasanya ditampilkan lagi beliau di TV, tapi nggak seperti sebelumnya lagi. Kita punya tokoh-tokoh hebat ya, muda seperti siapa itu yang terkenal dengan ISQ, Ari Ginanjar, kayak gitu kan, orang hebat itu kan. Jadi saya lihat tadi ada Abu Sangkan, ada Ari Ginanjar. Kalau mau balik dulu, Hakim lebih dulu, yang muda-muda lah ya. Nah, sekarang Abdus Somad, yang sekarang lagi naik tertinggi kan Abdus Somad. Sebelumnya kan ya ada juga, agak beda dua orang ini, stylenya beda, tapi sama-sama hebat. Kalau masalah ilmu ya ke Adi Dayat, tapi kalau masalah cara mempengaruhi orang, Abdus Somad. Walaupun dia orang NU, tetapi idolanya itu Muhammadiyah, Hamka, itu Abdus Somad. Dia kalau cerita berapa itu Hamka yang jadi contohnya. Ya mungkin ada hubungan sama-sama dari sononya. Orang Riau, tapi juga ada darah Minang kayaknya. Nah, kembali ke Abu Sangkan tadi terkait dengan sholat khusyuk. Jadi betapa pentingnya sholat khusyuk itu sampai beliau ya juga saya kira juga karena ilham ya. Kalau Nabi itu dapat wahyu lah itu, kalau Nabi dia dapat ilham, dan itu luar biasa. Belum kita temukan ulama-ulama sebelumnya yang memiliki temuan ya, seperti Abu Sangkan itu. Nah, itu juga tergantung orang berikutnya apakah mau mengembangkan. Nah, kan gitu. Kalau enggak ya terpendam, hilang. Masing-masing kita. Nah, para jamaah, di hadis ini Nabi tadi kan menyatakan ada orang yang sholat itu tidak ditulis. Ini sebagian pemahaman terjemahan, tidak ditulis pahalanya kecuali 1/10-nya. Saya lebih senang mengartikan orang tadi berhasil khusyuk hanya 1/10-nya. Ada yang 1/6-nya, ada yang 1/4-nya, 1/3, dan ada yang berhasil separuh, wakil separuh itu. Nah, karena itulah maka Ammar bin Yasir tadi mengatakan, itu sebabnya aku ingin walaupun sebentar, kalau bisa lebih banyak yang khusyuknya ketika sholat itu daripada sekedar sholat. Tadi tentang sebuah keyakinan bahwa agama itu mudah, jangan dipersulit, jangan mempersulit sendiri ketika beribadah.
Itu nomor 3 tentang cara menghadapi was-was. Yang keempat adalah banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang itu kena was-was, perbanyak zikir, termasuk membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi pernah mengatakan, sebagian ulama menganjurkan kalau orang kena was-was, wudhulah dan sholatlah. Itu kalau was-was yang lain. Tapi kalau was-was wudhu'e, kalau was-was sholat'e, kan gitu. Maka berzikirlah dengan zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu yang paling ampuh. Loh, kenapa? Karena ada ungkapan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah zikir itu. Teman-teman kita kan sering memperbanyak zikir ini. Hanya masalah teknis bacaannya yang mungkin macam-macam caranya. Ada yang dibaca bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu. Itu masalah teknis. Andai kan kita tanya Nabi dulu bagaimana zikirnya, sahabat dulu bagaimana zikirnya, itu menarik pertanyaan itu. Nah, kita menghargai macam-macam cara orang berzikir. Hanya kita tahu bahwa Nabi tidak membiasakan serentak bersama-sama seperti sebagian orang. Itu pilihan. Nah, kita sendiri sebenarnya dalam hadis yang sahih itu, dari 5 waktu sholat itu, maghrib dan subuh itu diperintahkan membaca 10 kali. Tapi ada kelengkapan. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah maghrib dan setelah subuh. 10 kali. Nah, di hadis lain 100 kali. 10 dan 100 itu bisa sama. Kenapa kok sama? Dalam Islam itu ada kaidah, setiap amal kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi membaca 10 sama dengan membaca 100, gitu. Nah, karena itu perbanyaklah baca itu. Ya silakan, nggak apa-apa disingkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ingin yang sempurna tadi itu, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi, ada yang hi, ada yang langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam-macam redaksi. Ada 3 macam itu saya baca. Yang paling singkat langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menguasai segalanya. Nah, kalau ini dibaca dengan baik, dengan hati ya, setan tidak berani menanamkan waswas pada seseorang. Orang tadi sudah pakai tameng, zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la syai'. Nah, dikatakan dalam sebuah keterangan, jadi kalau setan mendekat ke orang itu berzikir, maka setan menjauh. Apalagi zikirnya itu mantap gitu ya. Setan ketakutan lari terbelit-belit. Nah, itu digambarkan hadis. Baik, berikutnya yang kelima. Ini agak unik yang kelima ini. Ini terjadi pada masa Nabi. Jadi salah satu cara menghilangkan keraguan, terutama ketika sedang dalam ibadah, itu suruh baca ta'awudz. Di tengah-tengah salat itu kita boleh baca ta'awudz. Di tengah-tengah salat. Ini nggak normal, tetapi dibolehkan karena dibutuhkan. Wa fi Muslimin, dalam hadis Sahih Muslim,
min tariq Utsman bin Abil As, melalui jalur Utsman bin Abil As, annahu qala, dia cerita, hala baina sholati wa qiraati, pernah aku ada masalah dalam sholatku, terutama dalam bacaanku, kok tiba-tiba nggak karu-karuan, nggak bisa ngontrol bacaannya, itu nggak bisa mengontrol, lupa ini lupa itu, sampai ya hilang lah, nggak bisa terkontrol. Nah, peristiwa ini, kasus ini disampaikan pada Nabi, ya Rasul, ya apa kalau seperti itu? Nabi mengatakan, zalika syaitan, itu setan, itu sengaja mengobrak-abrik pikiranmu. Setan sengaja memperdaya hafalan kita. Yuqalul khanzab, setan yang seperti itu adalah yang spesialis godain orang dan sholat, namanya khanzab. Setan namanya khanzab. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi, fata'adz billah minhu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watful an yasarik thalathan. Kemudian setelah baca a'udzu, ludah sedikit ke kiri, ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 3 kali. Itu nasihat Nabi kepada sahabat tadi. Nah, kemudian fa'altu, lalu aku praktekkan. Setelah itu, fa'adhaballahu anni, maka sejak itu Allah menghilangkan ya was-was yang ada pada diri saya tadi, yang mengganggu bacaan-bacaan saya dalam sholat itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, jadi tidak boleh, aslinya tidak boleh di tengah-tengah sholat kok kemudian baca a'udzu, kecuali mau baca apa tadi, Al-Fatihah. Misalnya ketika berdiri di tengah-tengah bacaan kok baca itu tidak boleh. Nah, tapi karena itu diperlukan, kita dibolehkan baca a'udzu. Baik, itu tadi yang kelima. Yang keenam, suka bergaul dengan orang soleh. Ya. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan was-was adalah suka bergaul dengan orang soleh. Alaika bimujalasati sholihin wa khuduri majalisihim wa ta'id an mujalasati al-su'. Jadi kalau ingin lebih fokus lagi, ibadahnya lebih bagus lagi, pikiran bisa lebih tenang lagi, tidak gampang terkena was-was, maka sukalah bergaul dengan orang-orang soleh. Tidak hanya suka bergaul, tapi juga wa huduri majalisim, hadiri majelis-majelis pengajiannya, supaya kita mendapatkan nasihat-nasihatnya. Jadi suka pada orang soleh, suka mendengar tausiahnya. Wabta'id an mujalasati ahli-su', dan jauhilah dari bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan kejahatan atau kemaksiatan dan dosa-dosa lainnya. Di dunia ini kan ada 2 itu. Intinya ada tempat untuk kebaikan, ada tempat yang memang menyediakan untuk keburukan. Kita bebas memilih. Bebas memilih. Ada orang itu ketika lagi kacau pikirannya, atau lagi sumpek pikirannya, lagi merasa banyak problem, wah gimana caranya mengatasi. Nah, ada yang ke tempat hiburan tadi itu. Tempat hiburan ada banyak kemaksiatan, nambah dosa, ya minum keras segala macam. Katanya itu untuk melepas segala beban kan gitu. Nah, itu justru kebalikannya, malah banyak beban. Mestinya datangilah tempat-tempat yang baik. Tempat yang baik ya masjid salah satunya. Menurut hemat saya tempat terbaik itu masjid. Karena kita nggak usah bayar juga ke masjid itu. Tapi ke tempat tadi bayar loh itu. Ke nightclub bayar. Apalagi nanti minum dan sebagainya.
ke masjid nggak bayar. Tempatnya bersih. Sekarang di mana-mana masjid kan bagus ya. Kita ketemu teman, bisa ngajak ngobrol dan bebas. Makanya ke masjid pertama ikut sholat berjamaah dulu yang pokok. Lalu menghadiri majelis pengajiannya. Nah itu semakin bagus nanti untuk mengobati dirinya ketika ada masalah tadi. Yang terakhir para jamaah, yang ketujuh, jangan malah menyendiri. Jadi kalau kita lagi sumpek gitu, jangan malah menyendiri. Bahaya itu. Di sini dikatakan la tajlis munfaridan, ojo duduk sendirian. Amun azilan, menjauh dari keramaian. Au farigon, dan jangan menyepi. Sama maksudnya tiga-tiganya. Jadi kalau kita lagi ada masalah lalu masuk ke dalam kamar sendirian gitu kan, itu kalau nggak sanggup mengendalikan pikiran berkecamuk macam-macam, bisa bunuh diri. Bahaya itu. Lalu bagaimana? Balis hil nafsaka bisuba asolika, datangi orang-orang soleh. Datangi orang soleh. Awis hil nafsaka bi amalin yulhika an wasawisika kagrati kitabin aw sama'i darsin aw nahwi dzalik. Atau kalau tidak ketemu orang soleh, sibukkan dirimu dengan baca-baca. Boleh baca Quran, bagus banget kan? Atau baca-baca buku yang lain, baca majalah yang bermakna, yang bermanfaat begitu. Sehingga pikiran kita terbawa ke dalam buku itu. Saya teringat Pak Hamka itu. Pak Hamka itu orang yang sehebat itu juga pernah stres. Itulah namanya manusia itu. Dia merasa pernah stres, pernah galau. Terus teringat, iya, dulu kan pernah nulis buku tasawuf modern gitu. Jadi dia akhirnya ngambil bukunya sendiri yang pernah ditulis itu puluhan tahun sebelumnya. Iya. Buku itu ditulis tahun 38. Berarti beliau masih muda banget. Ya kira-kira usianya 20-an berapa begitu. Nah pada saat itu ketika beliau membaca tulisan sendiri sambil senyum-senyum gitu, akhirnya pelan-pelan terkondisikan membaik. Jadi dia dinasihati oleh tulisannya sendiri. Kita bisa begitu. Jadi kegagalan tadi kan pelan-pelan ya ditutup oleh yang dia baca itu. Kalau dia bergaul dengan seorang, tertutup oleh nasihat-nasihat tadi itu. Dan orang yang berhasil maka bisa mencairkan kegalauan menjadi menguap, hilang, tinggal berisi ketenangan dan ketentraman. Nah, gitu seharusnya ya. Di sini katakan sibukkan dirimu dengan membaca untuk melupakan was-was itu, atau sama idarsin, mendengarkan pelajaran. Ya, mendengarkan tausiah boleh. Atau zaman sekarang kan kalau pas misalnya lagi bukan waktunya ceramah jam 9 pagi misalnya, buka saja YouTube yang tentang ceramah-ceramah ustadz terbuahnya itu. Langsung buka ceramah agama siapa gitu. Kita dengan mudah memilihnya ya. Dengarkan di situ. Ada orang kadang-kadang suruh membaca itu berat. Ada faktor matanya yang nggak bisa lama-lama membaca. Ya. Ada yang sukanya hanya mendengar, nah silakan. Ada juga di YouTube yang tanpa gambar hidup, ada suara tok juga, atau rekaman-rekaman banyak sekali. Apa artinya? Dalam hidup ini kita sudah lengkap disiapkan untuk mengatasi segala persoalan. Allah sudah menyiapkannya. Nah, kita tinggal memanfaatkannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentang was-was ini kita bisa kembangkan, mungkin bukan hanya sekedar was-was, juga segala kekacauan pikiran yang sewaktu-waktu mungkin menimpa kita. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah kacau pikirannya.
Tidak ada di antara kita yang tidak pernah suatu saat menghadapi masalah. Pasti pernah. Pasti pernah. Kadang-kadang ada yang tanpa dipikir-pikir kok tiba-tiba, loh kenapa perasaanku kok gak enak ini ya? Macam-macam. Kembalikan kepada apa tadi, 7 tadi itu. Pertama cuekin aja, yang kedua yakini itu setan itu, ya kan? Dan seterusnya tadi. Kemudian agama itu mudah, kemudian perbanyaklah zikir kepada Allah, ya. Kemudian secara spesial sukalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau ingin baca Al-Quran yang mengandung makna ta'awudz, ya 3 surat terakhir itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu surat-surat perlindungan. Ulama menyebutnya Al-Mu'awwidzat, surat-surat untuk mohon perlindungan. Dan yang bagian akhir tadi, gemarlah untuk menemui orang-orang soleh. Ya di masjid lah, orang soleh itu di masjid. Nah, kita kumpul di masjid ini ingin jadi orang soleh. Kumpullah di masjid. Syukur kalau pas bisa mengikuti tausiah-tausiah yang ada di sana, insya Allah akan semakin baik untuk kita semua. Demikian para jamaah yang dapat sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan lagi-lagi kita mohon kepada Allah apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari amal soleh kita, dan kita mohon kepada Allah ke depan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar kita nanti bisa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.